Tapi ketika konten pendek-pendek itu terus-terusan dikonsumsi, dampak buruknya juga banyak. Muhammad Al-Fatih coba, apakah dia terlahir seperti itu? Kan enggak salah kalau ada orang yang bilang apa yang kamu lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Farah sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita, Mitra Muda Subhan Bekasi. Hari ini setnya agak beda karena kita harus tandang untuk menemui beliau. Baik Kak Farah, sebelum berbicara lebih jauh ya, kan kita juga perlu kenalan. Kalau yang saya lihat kan nama Instagramnya FR Salsabila. Iya. Ya, Farah Salsabila. Farah Salsabila. Itu saja atau nggak ada taman lain? Namanya? Nah, namanya itu aja, Farah Salsabila. Aslinya mana sih Kak? Saya lahir di Lampung, tapi setelah itu pindah ke Oku, Ogan Komering Ulu Timur, ada di Sumatera Selatan. Orang tua saya pindah ke sana. Ya bisa dibilang saya orang mana ya? Orang Sumatera. Berarti lahir di Lampung. Iya. Besar di Oku. Di Oku itu sampai usia 6 tahun aku 6 tahun. Sana. Habis itu kan sekolah ke Lampung lagi. Sampai dari SMP, SMA aku di Lampung lagi. Orang tuaku tetap di Oku. Ya, jadi officially aku besar di Oku ya sampai kelas 6 SD. Sampai sekarang orang tua masih di Oku? Masih. Oh, berarti kesini merantau hitungannya dong? Iya, hidupku emang kayaknya rantau terus deh. Berarti pertama kali datang ke sini kapan? Jadi waktu aku selesai kuliah di Jogja, belum selesai waktu itu di semester akhir lah. Lagi skripsi waktu itu. Oh sorry, kuliahnya di mana emang? Oh di Jogja, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat itu lagi semester akhir, lagi skripsi, aku kayak skripsi doang, gabut banget. Akhirnya aku kenapa kerja lah di Jakarta. Nekat, keterima. Udah dari situ awal mula aku di Jakarta. Langsung kerja berarti? Langsung kerja. Jadi waktu itu ngurusin skripsi juga sambil bolak-balik ke Jogja. Kerja di? Di sekolah di SMK Musik Perguruan Cikini waktu itu. Percik yang di mana ini? Karena kalau nggak salah Percik itu sekolah yang lumayan terkenal ya? Iya, lumayan besar sekolahnya. Ini yang di mana? Yayasan sih. Kalau saya di Duren 3, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Karena kalau nggak salah beberapa artis ternama ya sekolahnya di perguruan Cikini. Iya. Bim gitu. Banyak sih beberapa saya pernah ini lihat di YouTube di Percik ya. Nggak tahu tapi beda Percik kayaknya ya. Jadi Jakarta Selatan Duren 3. Duren 3. Jadi SMA kan di situ ada 2 sekolah, SMA sama SMK. Kalau aku SMK musiknya. SMK musik juga melahirkan artis-artis. Iya sih, musisi ya. Sekolah musik mau nggak mau lahirnya pasti para musisi. Berapa tahun di Percik itu? Ya kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. SMA itu ya? SMK. Ya artinya ngajar anak-anak yang udah lumayan ngerti ya sebenarnya. Iya. Mulai dari tahun 2016. 2016. Itu kan ya udah mulai ini ya eranya sosial media. Tantangan yang ngajar anak-anak usia SMK ketika itu seperti apa? Tantangannya itu ya mungkin lebih ke diriku sendiri ya. Karena aku waktu itu belum lulus kuliah juga. Kalau ngajar anak-anak dewasa aku justru lebih mudah untuk aku karena ya usianya gapnya nggak terlalu jauh gitu ya. Justru tantangan aku kalau ngajar anak kecil. Kalau untuk anak-anak ya lebih mudah lah. Mereka karena di usia yang sudah cukup dewasa untuk memahami sebuah instruksi, memahami konteks dan segala macamnya itu mereka lebih mudah karena mereka tingkat berpikirnya itu kan udah bisa dikatakan ya sudah mampu lah. Gitu. Tapi kan dari segi kenakalan ya kadang-kadang kan lebih ekstrim
Karena saya dulu kan pernah sekolah, saya juga sebulan STM. Itu dulu kalau guru-guru yang muda, yang apalagi yang biasa baru lulusan ya, fresh graduate, sampai nangis-nangis biasanya. Pernah nggak kejadian seperti itu di kelas? Enggak sih, nggak pernah Nggak sampai pernah. nangis karena ya alhamdulillah sih murid-murid aku ya nggak yang mungkin digambarkan orang-orang yang seperti anak SMK apalagi yang suka tawuran gitu ya. Enggak sih, mungkin karena mereka itu jurusan seni juga ya. Mereka lebih sering kayak menghabiskan waktu untuk diri mereka gitu daripada untuk tawuran segala macam gitu. Dan lebih nyambung sih kalau ngobrol karena di sekolah waktu itu sangat multi. Ada semua agama kayaknya ada. Jadi nggak cuma Islam aja yang diajar. Jadi toleransinya ya, lebih toleransinya lebih inilah. Aku juga belajar toleransi juga banyak dari sekolah. Apalagi SMK musik ya, berarti mungkin mereka lebih senang berkreasi ya. Iya, mereka kayak yang untuk menggerakkan badan aja luar biasa, apalagi untuk tawuran mereka nggak akan mau seperti itu. Nah, bahasa Inggris ya. Iya. Berarti kan tadi mulai dari kuliahnya ya bahasa Inggris. Kenapa ngambil bahasa Inggris? Apa yang pandangan? Kan orang biasanya sudah ada pandangan kan kuliah bahasa Inggris nih, nanti mau kemana? Ini aku agak malu sih kalau menceritakan kenapa aku milih bahasa Inggris gitu ya. Karena di bahasa Inggris saat itu tuh nggak ada di list jurusan yang mau aku ambil. Emang awalnya pengen apa? Aku waktu itu sukanya tuh biologi kan. Aku pengen ambil biologi. Saat itu udah daftar SBMPTN. Dan ternyata waktu itu sebelum daftar juga aku tuh daftar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tapi bukan karena aku daftar. Saat itu temanku udah daftar duluan di UMY, dia bawa formulir banyak gitu ya. Udah tuh tadi aku isi aja, tapi waktu itu aku belum isi jurusan. Aku tadinya ngambil apa ya gitu, apa HI aja gitu, hubungan internasional. Terus aku bingung, tapi saat itu qadarullah ada sesuatu yang mengharuskan aku pulang. Belum aku selesaikan itu formulir. Temanku tuh Dede namanya, jadi dia nelfon, Farah ini kamu mau daftar apa sih sebenarnya? Ayo aku mau ke Jogja nanti mau aku anterin formulirnya. Terserah kamu aja lah sama kayak aku juga nggak apa-apa aku bilang. Aku pikir ada yang iseng ya, karena aku pengennya berharapnya yang SBMPTN yang aku diterima gitu. Ternyata pas pengumuman tuh SBMPTN siang pengumuman, malam tuh pengumuman UMY. SBMPTN aku nggak lulus. UMY aku lulus, ini aku senang apa sedih ya? Jadi kayak aduh, ya udahlah, itu awalnya emang berat banget sih. Cuman aku pikir dari segala sesuatu yang sudah terjadi sama hidup kita itu nggak ada yang kebetulan. Betul. Jadi mungkin semester pertama kedua itu berat banget untuk aku, karena aku bener-bener nol, bukan nol sih, karena aku di pesantren juga kan diajarin bahasa Inggris ya. Cuman karena aku nggak punya passion di bahasa Inggris. Di semester 1-2 itu berat banget. Cuman karena aku pengen belajar, pengen paham, dan aku saat itu nemu role model yang menurut aku, wah aku pengen jadi seperti dia deh. Siapa itu? Dosen. Dosen. Jadi dari situ aku mulai belajar sungguh-sungguh. Apa kayak setiap dosen ngomong aku ikutin apa sih aksennya gitu ya. Terus aku ke perpustakaan, aku pelajarin bahasa Inggris apa yang aku nggak pahami gitu. Lama-lama suka gitu. Ternyata ya it's not bad lah. Ya, apalagi di era sekarang ya kan bahasa Inggris kayaknya menjadi sesuatu yang penting. Iya. Karena apalagi di era sosial media ya, kan bisa kemana-mana sekarang ya. Bahkan kita hanya di Indonesia tapi mungkin kita bisa berteman dengan orang yang ada di luar negeri, di Amerika kan atau di Inggris gitu ya. Betul. Nah, tadi yang pertama itu sebenarnya jadi bilang itu biologi. Iya, biologi. Kenapa kau pengen biologi sebenarnya? Karena dulu aku suka banget biologi. Kayak aku waktu pertama kali masuk SMA, kan waktu itu penjurusan itu belum belum langsung penjurusan ya. 3 bulan masuk SMA, aku ikut olimpiade, bukan olimpiade, lomba cerdas cermat. Bukan lomba cerdas cermat, lomba karya tulis biologi. Lawannya kakak kelas yang udah belajar duluan gitu. Aku cuma modalkan karena aku suka, aku pelajari, aku juara 3, kayak orang semua kaget, anak baru juara 3 katanya. Jadi kayak aku emang suka biologi. Pertama memang seru, belajar bagaimana tubuh
bekerja, kemudian kayak aku suka buat genetika, terus menghafal nama-nama ilmiah, itu suka banget gitu. Jadi kalau di kelompok belajar aku, expertise di pelajaran biologi itu aku, yang lain ada matematika dan yang lain aku biologi. Ini berarti masih di Lampung ya? Masih di Lampung. Yang di Muhajirin itu berarti dari MTS sampai MA. Sampai MA? Iya, sampai lulus. 6 tahun lah. 6 tahun? Itu udah penjurusan ya? Udah penjurusan. Dan ngambilnya IPA apa langsung IPA. biologi? Ya ngambil IPA, tapi di kelas berapa tuh berarti? 9, 10, di kelas 10 ya? Iya, 10. Kelas 11. Kelas 11 aku ikut program bahasa. Jadi switch ikut IPA, ikut bahasa. Ya gitu lah. Makanya agak ekstrim ya. Hanya semuanya kepengen dikuasai. Karena waktu itu sebenarnya karena aku nggak suka bahasa. Aku suka bahasa Arab suka. Tapi bahasa Inggris nggak suka. Kenapa? Buat nggak ngerti ya waktu itu kenapa ya. Tapi yang bikin aku waktu itu akhirnya ikut tes bahasa Inggris, ada aku bilang, rugi tahu mbak, katanya orang ada kesempatan kok nggak diambil. Dia bilang kayak gitu, aku bilang iya, aku langsung lari ikut tes. Kalau lolos gitu ya udah. Makanya semuanya itu berjalan ya seperti itu. Nah, tadi waktu kuliah itu kan sebelum bahasa Inggris selain biologi sempat juga kepikiran hubungan internasional. Iya. Kenapa? Kalau hubungan internasional sebenarnya di bayangan aku cuma keren aja sih. Jadi diplomat gitu. Iya, nggak ada pikiran gimana, keren aja sih. Tapi ya emang alhamdulillahnya nggak dapet. Tapi kan harusnya nyambung itu antara hubungan internasional sama bahasa Inggris ya. Kan paling nggak kalau diplomat ya bahasa Inggris. Ya karena waktu itu aku lulus sekolah tuh ya mungkin pemikiran anak SMA saat itu juga nggak terlalu masih terlalu banyak ideologi ya, sangat idealis gitu ya. Yeah. Dan saat itu aku juga nggak mikirin nanti aku mau kerja apa, itu enggak. Jadi ya udah, yang penting aku suka, seru buat aku, udah gitu. Ternyata ya qadarullah yang dapat bahasa Inggris, yaitu ternyata yang aku jalani sampai sekarang. Berarti kalau yang di dalam itu bahasa Inggris ya? Iya. Bahasa Arabnya nggak di dalam ya? Bahasa Arab sedikit-dikit lah, aku masih. Kalau misalnya kita dengerin, misalnya ada ustadz dari Timur Tengah itu masih bisa nangkap ya? Kalau tergantung, kalau ngomongnya cepet banget aku nggak bisa. Tapi kalau masih yang pelan aku masih bisa. Iya sih, bahasa Inggris aja kalau yang aksennya mana? Inggris. British. Itu kan juga lumayan ya. Kalau British justru masih mending karena kan dia aksennya standar English. Tapi kalau aksennya udah kayak masuk ke Wales, masuk ke lagi itu aku nggak ngerti dia ngomong apa. Tapi kalau masih British, karena kan British itu sebenarnya mereka pakainya standard English ya. Jadi itu lebih mudah sih sebenarnya. Tapi kalau untuk ngomong aku nggak bisa. Jangan minta aku ngomong pakai British, nggak bisa. British ya, British. What? Ya gitulah. Karena ya memang sih mungkin karena dari sananya ya, bahasa Inggris kan rumpunnya dari sana. Kalau bahasa Inggrisnya India kan kita lebih mudah paham. Iya. Tapi aku pernah loh, waktu aku ada ada intercultural event sama orang Vietnam. Aku waktu itu harus mendampingi mahasiswa dari Vietnam. Aku butuh waktu sehari untuk bisa notice dia ngomong apa sih. Ngerti bahasa Inggrisnya orang Vietnam itu. Bahasa Inggrisnya. Ya Allah, aku gak paham. Mohon maaf ya, bukan apa. Tapi ini pengalaman gitu. Mungkin karena dari aksennya atau dari aksen, kebanyakan karena aksen. Tapi kalau emang dia udah aksen daerahnya hilang sebenarnya biasa aja. Tapi karena aksen tadi ya, kayak dia ngomong apa ya, aku jadi harus menyesuaikan. Kalau bunyi ini dia bunyi kayak gini. Seharian aku kayak dengerin aja dia ngomong apa ya. Baru besoknya kayak aku langsung paham, dia ngomong gini. Nah, kalau kayak kita tahu India kan yang kayaknya lebih medok ya, Pak. India medok, tapi India karena jajahan Inggris ya, jadi bahasa Inggrisnya mereka itu sebagai second language, bahkan lebih ke bahasa official mereka ya, salah satu bahasa official gitu. Bahasa Inggris itu? Karena jajahan Inggris dulu ya kan. Makanya yang kita tahu itu kan yang logatnya ini ya, Pak, selain orang Indonesia kan orang Indonesia juga ada yang bahasa Inggris sampai logatnya Jawa gitu ya. Tapi itu ya mungkin karena kita biasa ya dengan lebih mudah dipahami sih daripada ya yang orang-orang luar beraksen gitu. Dibandingkan Liverpool gitu misalnya tadi ya, atau Wales yang British. Nah,
Tadi kan ngajar hampir 10 tahun ya. Pandangan Kak Farah menyikapi hari ini ya kan marak banget sosial media, pengaruh sosial media terhadap anak didik seperti apa? Karena saya beberapa kali mendengar, ya kita kan juga banyak lah di itu. Sampai bahkan lulusan misalnya, mohon maaf, lulusan SMA gitu ada yang bahkan matematika dasar aja nggak paham. Waktu Kak Farah ngajar ini apakah sudah terjadi seperti itu atau belum? Ya mostly ya. Tapi nggak semuanya sih, karena qadarullah ya aku dapat murid-murid yang memang dari keluarganya pun dari menengah ke atas gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa terekspos dengan pengetahuan dan seperti itulah. Nah, kalau dibilang berarti masalah literasi itu ya. Secara umum kalau hubungan dengan sosial media, anak-anak zaman sekarang memang cenderung lebih intens ke sosial media ya. Bahkan dalam suatu penelitian anak-anak Indonesia itu menghabiskan di sosial media itu hampir 8 jam. Yang mereka sendiri baca buku, baca itu tuh ya cuma di sekolah, kadang cuma 5 sampai 10 menit gitu ya. Ketimpangan, sangat ketimpangan gitu. Emang ada masalah? Masalahnya apa? Dalam proses berpikir tentunya itu sangat berpengaruh gitu. Dengan konten, kalau di sosial media kan konten-kontennya kebanyakan konten receh. Dan konten-konten cepat itu yang short itu sangat mempengaruhi cara bekerja otak. Dan konten-konten cepat ya bayangkan terus-terusan melihat konten yang berbeda-beda dalam waktu yang singkat, informasi belum sempat di save, bahkan masuk ke short term aja belum, ganti lagi sampai akhirnya itu menjadikan apa ya? Kalau istilah sekarang tuh brain rot kali ya. Brain rot. Kemudian yang paling kerasa itu adalah anak-anak zaman sekarang tuh pelupa. Yang aku rasain dari anak-anakku itu pelupa. Mereka sangat pelupa gitu. Nah itu ya salah satunya dampak dari sosial media. Jadi nggak fokus terhadap sesuatu karena kebiasaan mereka kayak gitu. Tapi memang apa ya, itu saling berhubungan sih menurut aku. Karena kondisi zaman sekarang fokusnya orang itu kan dalam sebuah penelitian itu cuma 7 menit. 7 menit. Akhirnya kan orang-orang meng-create suatu produk yang bisa relevan dengan mereka. 7 menit akhirnya terciptalah konten-konten yang pendek-pendek tadi. Tapi ketika konten pendek-pendek itu terus-terusan dikonsumsi, dampak buruknya juga banyak gitu. Salah satunya ke pembelajaran tadi. Artinya memang sebenarnya cukup disayangkan karena hampir rata-rata konten kreator itu ya mengikuti kemauannya itu ya, bukan memberikan yang mereka butuhkan gitu ya. Iya. Rata-rata kan. Ya karena konten yang ini nggak laku ya. Iya. Ya sangat jarang sih, mungkin kalau kontennya kayak Pak Gita Wirjawan masih karena melihat Pak Gitanya ya, mungkin masih cukup banyak yang melihat. Tapi kalau konten-konten yang apalagi yang 30 detik 1 menit kan lebih diminati dan tadi memang kayaknya kita jadinya tidak diajarkan untuk berpikir lama gitu loh ya. Tapi itu juga ada hubungannya sama ini sih Mas, kebiasaan membaca. Karena di Indonesia sendiri tingkat membaca itu kan rendah ya. Ya memang literasi nggak cuma membaca, banyak ya literasi skupnya. Tapi salah satunya di Indonesia yang kita sorotkan membaca. Karena masyarakat Indonesia itu yang dari data yang ada itu hanya 1:1000. Coba bayangkan masyarakat Indonesia berapa? 1:1000 coba. Artinya apa? Tingkat literasi itu kan sangat dipengaruhi dari proses membaca tadi, yang mendapatkan informasi tadi. Kalau tidak pernah membaca atau sangat minim membaca, ya wajar kalau literasinya rendah. Sosial media itu menurut aku cuma dampak sih. Maksudnya bukan satu-satunya penyebab, tapi itu menjadi itu kayak lingkaran setan aja sih. Dari jarang baca, literasi rendah, akhirnya memproduksi konten-konten yang receh juga, konten-konten yang tidak berfaedah. Dari konten-konten yang berfaedah juga melahirkan orang-orang yang yang seperti tadi yang literasi rendah juga. Konsumtifnya jadi, yang looping aja di situ. Jadi ya memang ya tadi lingkaran setan yang harus diputus dari mananya dulu ya. Betul. Dan memang itu karena marketnya senangnya video pendek, akhirnya dikasihnya itu. Makanya waktu itu saya pernah lihat di YouTube-nya Pak Gita Wirjawan atau Pak Hilmi Yahya sih waktu itu, memang kenapa sih orang-orang tua ini
mulai bikin YouTube kan ya Ilmiah ya Pak Gita Wirjawan. Salah satunya itu karena untuk ngimbangi apa namanya daripada Konten-konten receh. iya konten-konten receh. Sama seperti misalnya kita ya hari ini kan media Baitul Mutakin juga salah satu tujuannya ngimbangi mungkin enggak ya, tapi turut memberi warna. Nah, kita nyambung. Ini kan juga punya sekarang lagi membangun channel YouTube ya Iya. kan. Nah, itu mulainya dari mana nih? Apa langsung kepikiran bikin channel YouTube atau komunitas dulu? Komunitasnya aja sejak kapan? Sebenarnya itu salah satu program komunitas sih, Mas. Nah, Kan kami di komunitas anak muda ya. Kami komunitas anak muda Islam. eh, Bagaimana caranya kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat ya? Ya, salah satunya dengan buat konten ya, podcast segala macam. Nah, itu ya sedang kami bangun, tapi ya namanya baru pertama pasti nggak sempurna gitu ya. Nah, itu yang sedang kami bangun. Harapannya ya bisa menjadi inspirasi untuk minimal komunitas kita dulu gitu. Pastinya kalau bikin konten kan harus riset baca dulu gitu. betul, ya Mas. Ya itu yang maksudnya kami usahakan sih di kami komunitas anak muda Islam Indonesia. namanya kami ya. Kami Komunitas anak muda Islam Indonesia. Nah, apa aja yang hari ini dilakukan? Kan channel YouTube. Terus apa lagi? Kalau program sih banyak sih, lebihnya ke event-event ya. Cuma kalau yang rutin sekarang kami lagi ingin membangun rumah Quran. Rumah Quran ini salah satunya juga untuk meningkatkan literasi Quran. Karena kan literasi salah satunya ya kalau kita agama Islam ya literasi kita harus berbasis Quran ya gitu ya, literasi Quran. Nah, itu yang sedang kami godok. Semoga bisa launching segera ini. Ya, ya rumah Quran itu sama pentingnya dengan rumah-rumah yang lain ya kan. Apalagi kalau Muslim memang ya harus mulainya dari Quran dulu, nanti baru berkembang rumah hadis mungkin atau mungkin buku-buku sirah nabawiyah gitu ya. Nah, kalau Kak Farah sendiri melihat hari ini sebenarnya perkembangan sosial media itu seperti apa sih? Kalau anak didik kan mungkin masih bisa dipantau oleh guru dan juga orang tua, tapi untuk yang sudah lepas, anggaplah kita atau mungkin di bawah-bawah kita ini dampaknya sejauh apa? Ke literasi tadi. Iya, ke literasi. Karena aku bukan pemain sosial media. Aku masih menggunakan sosial media, tapi bukan orang nggak yang intens aktif, ya, Bang. Saya lihat akunnya aja. Tapi emang itu sangat berpengaruh ya. Kalau untuk teman-teman yang mungkin udah terjebak kali ya di sosial media, bagaimana cara untuk istilahnya pengen meningkatkan literasi? Banyak sih caranya. Bukan berarti kita harus menghilangkan sosial media, karena itu sekarang udah zamannya, Mas. Nggak bisa kayak, oh kamu stop sosial media, nggak bisa. Bahkan anak-anak zaman sekarang tuh lahir tuh udah sama teknologi gitu. Jadi teknologi tuh nggak bisa dipisahkan sama hidup mereka. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan literasi ini dengan media-media yang ada. Gitu. Salah satunya kan podcast ini gitu ya. Dengan mungkin teman-teman kreatif lah yang ada di luar sana, ya yuklah gitu. Gimana caranya konten-konten yang ada tuh ya berkualitas gitu ya, yang meningkatkan literasi. Karena ya kalau ini tidak diputus, maksudnya konten-konten ini tidak ditingkatkan, ya akhirnya itu akan menjadi pengaruh untuk masyarakat kita secara umum gitu. Dan ya kita bisa lihat lah negara-negara yang maju itu kan rata-rata ya literasinya tinggi. Tapi Mas kalau ngomongin literasi nih ya, ini agak mohon maaf ya, mungkin aku agak. Nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau karena aku di Mina juga ya, di kantor berita, kita itu juga literasi ini harus kita arahkan gimana caranya di Islam. Itu kan wahyu pertama turun adalah tentang Iqra ya, literasi kan di situ. Memang itu literasi itu bukan lagi cuma program pemerintah lah atau bukan, tapi itu adalah perintah membaca. Membaca tuh jangan dibatasi cuma membaca buku. Ya memang membaca buku itu adalah salah satu bentuknya. Tapi membaca di sini kan sangat luas. Bahkan di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ Iqra itu kan harusnya ada kata kerja ya. Membaca buku, membaca komik, membaca apa. Tapi di situ kenapa nggak ada kata kerjanya? Nggak ada bacalah kita bulu atau bacalah Al-Quran atau baca apa, nggak ada. Di situ membaca artinya Allah menginginkan kita untuk membaca
semua tanda-tanda kekuasaan yang ada di bumi ini gitu, nggak hanya di buku tapi dari gejala-gejala yang ada di alam ini. Dan itu orang-orang yang literasinya rendah nggak akan bisa membaca itu. Penyebab semua kenapa A terjadi, kemudian kenapa B terjadi, kenapa menjadi seperti ini, menjadi seperti itu, ini menyebabkan ini. Kalau orang yang literasinya rendah nggak akan bisa berpikir seperti itu. Makanya Allah mau kita itu selalu meningkatkan literasi kita, membaca yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu, kayaknya kalau untuk seorang Muslim ini bukan lagi pilihan, meningkatkan literasi itu udah kewajiban. Bahkan itu wahyu pertama loh ya. Itu udah terbukti dari Nabi Muhammad sendiri. Bahkan kalau mau lihat literasi seperti apa, itu ya lihatlah bagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang ummi, yang apa namanya, buta huruf, tapi bisa membangun suatu peradaban sampai sekarang dalam kurun waktu kurang lebih 20-an tahun. Ya, 20 Coba. tahun. Kalau bukan karena literasi yang luar biasa, karena apa gitu? Dari situ kan Nabi Muhammad menjadi apa ya, terbaik dalam segala hal. Dalam kepemimpinan, keluarga, dalam hal strategi, bahkan dalam hal-hal yang sifatnya mungkin keduniawian, Nabi Muhammad jagonya. Artinya untuk seorang Muslim ya kita tinggal lihat lagi Nabi kita gitu. Kalau mau berliterasi, ya kembali lagi perintah pertama itu literasi. Jadi kalau ada orang yang masih menganggap membaca atau literasi itu nggak penting, ya review lagi deh gitu sebagai seorang Muslim, apakah wahyu itu udah benar-benar dilaksanakan atau kita masih menganggapnya sebelah mata. Atau mungkin kita yang masih kurang memahami perintah itu ya, karena ya apalagi di Islam ya, bahkan hadis itu aja kita harus bacanya kan runut, siapa yang meriwayatkannya 1, 2, 3 berlapis-lapis itu ya. Kalau kita nggak suka baca, ya ilmu kita diragukan kan. Jadi akhirnya nanti hadis palsu dipakai, hadis dhaif dipakai gitu kan. Ya karena ya jujur aja kalau yang sebagian seperti itu kita bukan ahlinya gitu ya. Tapi minimal sekarang bisa diakses lah gitu. Mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang. Dan orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu sudah menyediakan wadahnya, tinggal kita membaca kan. Iya, betul. Nah, kalau kita hanya mengandalkan misalnya sosial media yang potongan kecil itu tadi, apalagi akunnya yang posting nggak jelas gitu. Tapi Mas tahu nggak, itu Al-Quran itu adalah salah satu bentuk kreativitas dakwah. Ini aku baru dapetin loh. Ya, saya belum paham coba gimana. Ini kan ngomongin tentang literasi dan dakwah artinya kan. Iya. Dulu ketika belum menjadi mushaf seperti sekarang, itu kan ada krisis di situ ya, para ulama, para orang-orang yang berilmu di kalangan sahabat itu kan banyak yang meninggal, banyak yang syahid karena perang. Akhirnya Umar merasa wah ini penting untuk melakukan sesuatu untuk menjaga Al-Quran. Akhirnya menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa kita harus gimana caranya Al-Quran ini supaya terjaga gitu. Akhirnya dia menyarankan untuk dibukukan kan. Awalnya Umar kan nggak setuju karena Rasulullah tidak mencontohkan itu, nanti itu bid'ah gitu kan. Betul. Tapi kalau tidak seperti itu coba, apakah kita akan bisa menikmati Quran seperti sekarang? Gitu. Itu kan kreativitas di situ kan. Makanya ya tadi dakwah juga harus menggunakan kreativitas, literasi itu juga harus pakai kreativitas. Gitu. Dan makanya ya itu kan kalau Al-Quran tadi isinya sudah ada, tinggal dibukukan jadi kumpulnya ya. Nah kalau yang lebih ke sini kan mungkin kayak kitab-kitab misalnya kitab fikih atau kitab hadis, itu kan orang-orang terdahulu juga sudah membuat, tinggal kita membaca. Nah tinggal kita hari ini generasi sekarang ini kan di tengah turunnya, di tengah rendahnya nilai literasi, apa yang mau kita tinggalkan untuk generasi berikutnya kan ya. Kalau kita sendiri hari ini mungkin literasinya rendah ya. Nah hal yang sederhana misalnya yang bisa dilakukan kita ya, orang-orang yang mungkin peduli terhadap untuk menaikkan nilai literasi ini seperti apa? Sebenarnya banyak sih caranya Mas. Kita tinggal lihat lagi sebagai apa maksudnya, di mana konteksnya, di mana. Kalau seumpama konteksnya itu di anak-anak, ya kita kalau di rumah ya anak-anak, berarti kan ibunya juga harus menjadi role model untuk anak-anaknya, ajak membaca, kemudian
apa namanya, sediakan konten-konten yang relevan lah untuk mereka, buku-buku lah ya, aku bilangnya buku-buku aja, buku-buku, kemudian ajak mereka berdiskusi kayak kalau lihat Rose Kennedy, ibu dari Presiden Amerika, dia itu udah memprogramkan untuk anaknya. Jadi setiap hari mereka itu setiap malam mereka harus di meja makan, mereka tuh berdiskusi apa yang mereka baca hari ini. Seperti itu. Nah, itu peran ibu di rumah, itu peran ibu penting sekali untuk meningkatkan literasi. Tapi itu harus tersistem. Banyak orang yang ibunya suka baca, tapi kenapa anaknya nggak suka baca? Bapaknya. Karena nggak tersistem. Ibunya baca buat diri sendiri, anaknya nggak diajak baca. Nah, itu harus disistem seperti itu. Orang tua harus tetap mendampingi, harus mengontrol, harus membuat anak itu berpikir, apa sih yang kamu baca, belajar untuk menyimpulkan dan sebagainya. Itu kalau di ranah keluarga ya, di rumah. Lalu kalau di ranah masyarakat seperti apa? Ya kalau kita kan di komunitas, ya kita harus menyadari sesuatu itu dilahirkan loh, Mas. Kayak Muhammad Al-Fatih coba. Apakah dia terlahir seperti itu? Kan enggak. Apakah Salahuddin Al-Ayyubi terlahir seperti itu? Kan enggak. Dilahirkan semuanya. Bagaimana ibunya Muhammad Al-Fatih mengajarkan tentang geografi? Dia jembrengkan peta gitu kan. Udah denger ya ceritanya ya. Dijembrengkan peta ini Konstantinopel ini sampai akhirnya apa? Itu menjadi suatu visi yang besar. Nah, itu peran seorang ibu. Gimana caranya membangun suatu peradaban dengan melahirkan, dengan membuat sistem itu sendiri. Kalau kita sendiri nggak punya sistemnya, ya bagaimana kita akan itu tidak mungkin lah, suatu ketidakmungkinan kalau semua tidak tersistem. Kemudian kalau dia pemuda yang udah terlanjur ke sosial media, yang pertama harus disadari adalah, ini karena mungkin pemuda udah usianya udah dewasa ya, saya pikir apa yang kamu habiskan di sosial media itu pasti akan kamu pertanggungjawabkan di akhirat, gitu ya. Waktu luang kita, semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka dari itu, di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya menyadari betul bahwa sosial media ya memang ada baiknya, tapi saya pikir banyak juga mudaratnya. Dan karena kita berbicara literasi, ayo coba ubah untuk ke arah literasi. Gimana caranya? Pernah dengar ini nggak, Mas? Neuroplasticity. Belum pernah. Neuroplasticity itu kemampuan otak mereprogram. Jadi otak kita tuh bisa diprogram ulang dengan informasi-informasi atau kebiasaan-kebiasaan yang terus berulang-ulang. Iya, betul. Sehingga di otak kita kan terdiri dari jutaan neuron ya. Ketika kita mengubah, kita aja nih, kita diem, itu otak kita tuh terus bekerja. Kalau orang yang mengira, otak itu berhenti berkembang kalau sudah dewasa, salah besar. Otak itu selalu berkembang. Meskipun kita tidur, otak kita tuh terus bekerja. Jadi kalau kita mau mengubah habit tadi ya dengan selalu bersosial media, kemudian kita pengen ke literasi, coba terapkan namanya neuroplasticity. Di neuroplasticity itu kita mencoba untuk membuat jalur neuron baru dengan apa? Dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, di sini ada sebutnya namanya habit stacking. Dengan mengganti habit yang sebelumnya dengan habit baru. Contoh, kalau kebiasaan sosial media itu, ketika rebahan. Artinya ketika rebahan, otak itu secara nggak sadar terstimulus untuk kayak ada namanya tuh dopamin rush dopamin looping. Nah, kalau lagi seperti ini, otak tuh akan memberikan sinyal bahwa ini waktunya bersosial media. Gitu, senang-senang. Dengan sosial media kan akhirnya senang ya. Di situ ada dopamin kan. Nah, kemudian diulang-ulang terus seperti itu, akhirnya itu menjadi jalan neuron itu semakin tebal. Ketika semakin tebal ya itu jadi kebiasaan. Makanya nggak salah kalau ada orang yang bilang apa yang kamu lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi karakter. Jadi seperti itu. Tapi apakah itu bisa diubah? Sangat bisa dengan cara tadi habit stacking. Ya mungkin tadinya kalau rebahan scrolling, sekarang ganti HP-nya jauhin, sediain di pinggir tuh buku 30 menit baca buku dulu deh gitu ya, baru nanti atau mungkin nggak sama sekali deh, HP-nya jangan terus itu, atau dikasih timer di HP-nya gitu ya, jangan lama-lama main sosial media, artinya kalau udah habis timernya, ini waktunya baca buku gitu. Nah, itu habit stacking namanya. Ketika itu dilakukan secara berulang-ulang, itu akan membuat
kebiasaan baru di otak kita. Otak kita itu seperti apa ya? Itu bisa semuanya bisa diprogram sih. Seperti hati kita kan bisa diprogram. Makanya ada konsep taubatlah gitu teman-teman yang terlalu banyak scrolling betul. Taubat, karena di Islam itu ternyata luar biasa. Selain otak yang bisa diprogram, hati juga bisa diprogram. Maka dari itu jangan risau kalau nanti aku gimana kalau nggak main sosmed. Ya bukan nggak main sama sekali sih, kan ini cuma mengurangi saja dan mengganti yang lebih positif. Menggunakan dengan lebih bijak. Iya betul sekali. Itu salah satunya dengan seperti itu. Nah mungkin ada satu lagi nih Mas. Mungkin ikut komunitas kali ya. Komunitas sekarang kan banyak ya komunitas baca. Dan kami di komunitas terapi sirah itu kita fokusnya itu memang membaca sirah gitu ya. Tapi bagaimana kalau orang yang masih kemampuan berpikir rendah suruh baca sendiri, apakah dia akan dapat hikmahnya gitu ya? Itu. Maka dari itu pentingnya mentor gitu. Nah dengan mentor itu akhirnya kayak apa sih yang kamu baca itu akan menjadi ngena lah di hati, menjadi dapat disimpulkan, dapat mensintesakan dan sebagainya gitu. Tapi kalau bacanya istilahnya enggak baca aja biasa gitu ya ketika mendapati teks-teks yang sulit ya akan susah untuk menyimpulkan. Dan kalau baru pertama baca, mulai dengan bacaan yang mudah dulu. Itu sih. Nah tadi kalau yang komunitas ini adanya di mana? Darat atau komunitas di WA atau? Kita online sih, kebanyakan online. Tapi kita kadang ada offline juga. Kalau pengen gabung dengan komunitas itu gimana caranya? Gampang, tinggal hubungi saya aja. Ya. Nanti kita cantumin kontak personnya ya untuk. Jadi komunitas kita tuh cuma baca aja, baca menyimpulkan. Tapi yang kita baca fokusnya ke sirah sih Mas. Sirah. Bagaimana Nabi itu menjadi teladan yang ideal untuk kita. Makanya kita bacanya tuh bukunya seperti Muhammad Sang Inspirator Dunia. Kemudian buku Muhammad Sirah Nabawiyah karya Saifuddin Al-Mubarakfuri. Saya ingatnya belakangnya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Seperti itu. Nah itu kan bukunya termasuk berat kalau semua dibaca sendirian. Coba bayangkan susah loh kalau baca sendirian. Tapi kalau dengan komunitas itu lebih mudah. Gitu. Saya baca yang Sirah Nabawi itu baru sampai Al-Mudathir yang diturunkan ayat Al-Mudathir. Masih di depan banget itu. Baik, hanya karena waktunya sudah lumayan juga. Udah berapa sih? 35 ya? 36. Nah. Kita ke akhir pembicaraan. Nah, tadi kan udah banyak lah ke komunitas terapi. Dan tadi membatasi sosial media ya salah satu cara-cara supaya kita lebih bijak dalam menggunakan. Nah mungkin terakhir pesan untuk anak muda kita hari ini ya yang mungkin di tengah tadi nilai literasinya sangat jauh, terus mungkin cara berpikirnya tadi tidak tahan untuk berpikir lama, itu seperti apa untuk pesan pada generasi muda, teman-teman kita lah ya kan? Ya. Pertama sadari betul bahwa apa yang ada pada diri kita, tubuh kita, otak kita, jasad kita, semuanya itu adalah titipan Allah. Pertama itu, dan itu amanah. Amanah. Jadi artinya ketika itu menjadi amanah, itu pasti akan diminta nanti sama Allah, sama pemiliknya pertanggungjawabannya. Dan Allah sudah memerintahkan kita untuk membaca menjadi syarat pertama, wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Coba dipikirkan kenapa itu menjadi yang pertama gitu. Kalau itu dipikirkan betul-betul, kenapa sih membaca itu menjadi yang pertama? Itu memang semua yang ada di dunia ini kuncinya itu membaca. Dengan membaca, tentunya membaca dengan menyebut nama Allah ya. Banyak orang yang membaca pintar tapi karena tidak dilandaskan karena Allah, akhirnya menjadi orang yang tidak beradab, orang yang serakah dan sebagainya. Membaca di sini harus karena Allah. Perhatikan betul-betul perintah Allah yang satu ini untuk membaca. Insya Allah dengan membaca, kata Allah apa di ayat berikutnya, Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Di situ Allah menggunakan kata akram, artinya akram itu kan superlatif gitu. Allah tuh akan memberikan bahkan di melampaui batasan yang ada. Jadi Allah tuh sangat semurah itu loh ke kita gitu. Dengan membaca tuh kita akan mendapatkan begitu banyak kemuliaan. Maka dari itu, ayolah anak muda, kita
mulai bangkit dengan membaca. Suatu peradaban tidak akan bangkit kalau kitanya tidak berliterasi gitu. Terutama literasi Al-Qur'an gitu ya. Dan kita kurang-kurangilah gitu ya. Meskipun teknologi itu memudahkan, tapi kita harus bijaksana dalam menggunakannya. Dan tentunya kalau teman-teman bingung mau cara gimana, nggak usah bingung. Ayo kita mulai aja. Pasti Allah yang akan menunjukkan. Dan kalau sudah terlanjur ada namanya taubat gitu ya. Ada taubat, ayo mulai lagi, restart lagi. Jadi nggak usah merasa buruk atau gimana, nggak usah. Kita tinggal mulai aja. Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pemurah. Dan ingat, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Kalau kita mau Indonesia berubah, mau maju, ya kita yang harus berubah dulu. Betul. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Demikian tadi ya. Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Mulai dari siapa? Mulai dari kita. Mungkin udah setahun atau 2 tahun terakhir, HP saya, Instagram itu jam 10 saya batasi. Jam 10 harus sudah off, harus sudah matiin data, tidur. Jadi kalau ngomongin di atas jam 10 udah nggak bisa. Baik, terima kasih Kak Farah atas waktunya ya. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita memberikan influence kepada anak-anak muda untuk terus menjadi lebih baik, ataupun yang hari ini masih tersesat di jalan, kembali ke jalan yang baik. Gimana caranya? Kita ada komunitasnya, nanti kalau misalnya mau gabung silahkan. Nanti ada kontak personnya. Terima kasih. Demikian Mitra Muda Subhan Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.